Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, hari ini mereview sebuah buku bagus yang berjudul Heal Yourself dari Novi Oktaviana Mufti. Buku ini cocok untukmu yang pernah terluka. Isinya adalah beberapa bab penting. Sebenarnya semua isinya penting, tapi saya akan mereview beberapa hal yang menurut saya berkesan untuk saya pribadi. Bab awal dalam buku ini mengenai mencari makna. Pernahkah kamu mendambakan untuk memiliki hidup yang bermakna? Ketika seorang individu memasuki usia dewasa awal di rentang 20 sampai dengan 40 tahun, ia akan menemui sebuah fase ketika dirinya mempertanyakan banyak hal. Seperti, mengapa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita hidup? Mengapa kita harus sekolah tinggi? Untuk apa kita bekerja? Apa makna keberadaan kita untuk orang lain? Apakah kita cukup berharga? Atau seterusnya. Apakah kamu pernah merasakan hal yang sama? Dalam kajian psikologi, ternyata ada teori yang menjelaskan tentang makna hidup yang dikenal dengan logoterapi, yang dikenalkan oleh Viktor Emil Frankl. Dalam teori ini menjelaskan bahwa manusia ternyata memiliki makna hidup dan hasrat untuk hidup bermakna yang menjadi motivasinya untuk meraih kehidupan yang didambakannya. Makna hidup bisa terdapat pada setiap situasi, bahkan pada dalam hal penderitaan dan kepedihan sekalipun. Teori ini juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kebebasan yang hampir tidak terbatas untuk menemukan sendiri makna hidupnya. Setiap manusia juga memiliki kemampuan untuk memilih dan mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa yang dia alami sendiri atau oleh lingkungannya. Selain itu juga, hidup ternyata bukan sekedar menjalani rutinitas harian sampai akhirnya bertemu ajal. Bukan pula tentang pencapaian dunia yang katanya menjadi syarat dan sumber kebahagiaan. Sebaliknya, hidup adalah tentang sebuah perjalanan dari Allah, untuk Allah, dan menuju Allah, sebagai tempat kita kembali pulang. Lalu, ternyata di surah Al-Baqarah pun ada menjelaskan bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berdasarkan ayat tersebut, ternyata memang hidup sejatinya tidak pernah hanya tentang hidup itu sendiri, namun juga tentang pencarian makna yang tidak terhenti hanya sampai hidup di dunia saja. Jangan sampai hari pembalasan menjadi hari pertamamu dalam menyadari apa artinya hidup ini. Bab selanjutnya yang menarik adalah ketika semua seolah serba terlambat. Sejak kita lahir, kita punya keunikan dan perbedaan yang kita miliki, yang tentu saja kita pasti berbeda dengan pribadi satu dari yang lainnya. Dengan orang tua kita pun kita juga pasti berbeda, bahkan yang punya saudara kembar pun pasti memiliki perbedaan. Namun, saat kita sudah beranjak dewasa dan mulai berhadapan dengan dunia serta tuntutan masyarakat yang ada, perbedaan tahapan dan perbedaan pertumbuhan yang kita miliki entah bagaimana lebih sering dihakimi. Alih-alih menerimanya dengan perasaan yang biasa, yang sering terjadi pada kita justru adalah sebaliknya. Kita seolah-olah lupa bahwa di balik sesuatu yang belum itu, kita mungkin telah bertumbuh di jalan-jalan sunyi, belajar sesuatu, menjadi sesuatu, mencapai sesuatu, atau bahkan membuat sesuatu tanpa orang lain ketahui. Satu hal penting, kita perlu menerima bahwa kita dan orang lain menjalani tahapan kehidupan yang berbeda dan bertumbuh dengan cara yang berbeda pula. Atas semua tahapan kehidupan kita yang telah dirancang olehnya dengan baik sedemikian rupa, apakah kita berani memberikan protes pada segala yang telah diatur olehnya? Memangnya kita punya hak untuk protes dan mengajukan keberatan sementara kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terbaik bagi kita. Selamat bersyukur atas seluruh tahap kehidupan yang sedang dijalani sekarang. Sebab kehidupan yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang boleh jadi didambakan oleh banyak orang. Tidak ada jaminan kita akan lebih baik dan lebih takwa ketika tahapan kehidupan berganti menjadi tahapan lain yang kita impikan. Maka apapun yang menjadi beban juang hari ini, semoga itulah membuat kita menjadi lebih
sebaik-baik diri, sebaik-baik hamba yang mengharap ridho dari penciptanya. Tetaplah berbaik sangka, bukankah dia adalah tempat terbaik bagi kita untuk menyandarkan segalanya? Bertumbuh pasca terluka. Mendengar kata terluka, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah rasa takut, kecewa, bahkan sampai dengan trauma. Bicara tentang trauma, sebenarnya hal itu boleh jadi merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Selain memang hidup kita didesain Allah sebagai ruang kelas raksasa tempat kita diuji, penelitian pun ternyata membuktikan bahwa trauma adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam hidup manusia. Dapat berasal dari peristiwa apapun yang dipersepsikan negatif atau menekan. Misalnya karena ditinggalkan, disepelekan, dilecehkan, baik verbal, fisik, bahkan seksual, didiagnosis mengalami penyakit kronis, perceraian, kekerasan, kegagalan, dan lainnya. Jika kita menelusuri ingatan kita tentang bagaimana hidup bergulir sampai hari ini, kejadian traumatis itu pasti pernah terjadi di salah satu atau beberapa episode dalam hidup kita. Sayangnya banyak juga yang saat ini masih terantai hati dan kakinya oleh peristiwa traumatis yang pernah terjadi tersebut. Entah karena belum diselesaikan, belum berdamai, belum bisa menerima, belum memaafkan, atau sebab lainnya. Kabar baiknya, kejadian traumatis yang kita alami bisa membuat kita tambah kenal diri sendiri dan bahkan juga menemukan kekuatan diri kita. Hal ini terbukti dalam beberapa penelitian. Penelitian pertama yang dilakukan pada 2.000 orang dewasa Amerika yang mengalami trauma-trauma besar dalam hidupnya menemukan bahwa mereka ternyata mengalami lebih dari satu, tapi tidak lebih dari 4 trauma memiliki sikap yang lebih puas dan tenang terhadap hidupnya. Selain itu juga, trauma ternyata dapat mengubah seorang dalam aspek-aspek yang mendasar dalam hidupnya seperti cara pandang terhadap hidup. Sejalan dengan temuan-temuan ilmiah ini, kalau kita ingat kembali salah satu sifat Allah, Dia adalah yang maha mendidik. Bagaimanapun, kejadian traumatis atau tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari ketetapan Allah yang merupakan bentuk pendidikannya. Bahkan kalau kita ingat-ingat dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, bisa jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mungkin di antara kita masih mendengar ayat itu, apa maksudnya? Bagaimana bisa kejadian menyakitkan dan sangat tidak menyenangkan bisa membuat kita kenal dengan diri sendiri dan menemukan kekuatan diri kita? Tenang, semua ada caranya. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu mengganti kacamata dan menggeser sudut pandang kita. Di dalam buku ini dijelaskan beberapa cara untuk menyembuhkan diri kita, atau yang lebih dikenal saat ini dengan istilah healing. Yang pertama, pikirkan kembali apa hal positif diri yang merupakan kekuatan diri Anda yang dilakukan saat ini, yang dilakukan saat tersebut, yang dilakukan saat menghadapi kejadian trauma tersebut. Dipikir-pikir lagi, waktu kejadian itu terjadi, respon terbaik apa yang telah aku lakukan. Yang kedua, pikirkan tentang hal-hal dalam hidup yang meski peristiwa traumatis itu terjadi bisa membuatmu bahagia dan positif menjalani hidup. Seperti contohnya, kejadian traumatis dan tidak menyenangkan itu memang terjadi, tetapi aku tetap hidup dan aku punya misi lain yang membahagiakan. Yang ketiga, buatlah daftar tentang apa saja yang kamu telah pelajari dari kejadian traumatis ini dan pikirkan bagaimana pembelajaran-pelajaran itu dapat membantumu saat ini. Dan yang terakhir, dan inilah yang paling utama, pulanglah kepada Allah. Terima bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah, berserah diri dan minta kepada Allah agar diizinkan memetik banyak hikmah dan pelajaran dan kejadian yang telah dialami. Lalu bagaimana tanda jika kita sudah bertumbuh menjadi lebih baik dan positif pasca trauma atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu? Mengacu pada sebuah alat tes psikologi yang dibuat oleh Tedeschi dan Calhoun, yaitu Post Traumatic Growth Inventory, hal ini bisa dilihat dari respon-respon positif diri kita terhadap setidaknya 5 area dalam kehidupan, yaitu tentang pandangan atau apresiasi terhadap hidup, hubungan interaksi dengan orang lain, kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup, kekuatan personal, dan perubahan spiritual, misalnya menjadi lebih dekat dengan Allah. Silakan dicoba dan selamat menjadi keren pasca trauma.